Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Baik, saya Iwa Indresana, perwakilan dari kelompok 7, di sini akan menjelaskan resume materi tentang klasifikasi media pembelajaran. Nah, klasifikasi media pembelajaran merujuk pada proses mengelompokkan berbagai jenis media yang digunakan dalam konteks pembelajaran. Nah, media pembelajaran adalah segala bentuk alat atau sarana yang digunakan untuk memfasilitasi transfer pengetahuan dan keterampilan kepada peserta didik. Klasifikasi media pembelajaran bertujuan untuk membantu pendidik memilih media yang tepat sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Dengan melakukan klasifikasi, pendidik dapat mengidentifikasi media yang paling sesuai untuk menyampaikan informasi, meningkatkan pemahaman, dan memfasilitasi pembelajaran yang efektif. Nah, untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah baik, materi berikutnya adalah klasifikasi media pembelajaran. Nah, media pembelajaran meliputi yang pertama yakni media visual, yakni gambar dan poster yang menampilkan gambar atau poster yang relevan untuk memperjelas konsep atau topik pembelajaran. Kemudian selanjutnya grafik dan diagram yang menggunakan grafik atau diagram untuk memvisualisasikan data atau hubungan antara konsep. Kemudian selanjutnya video dan animasi menyajikan informasi dalam bentuk audio visual untuk meningkatkan pemahaman dan keterlibatan peserta didik. Kemudian yang kedua, yakni media audio yang meliputi yang pertama adalah rekaman suara, menggunakan rekaman suara untuk menyampaikan penjelasan, ceramah atau petunjuk yang kompleks. Nah, kemudian yang kedua adalah podcast. Podcast ini menyediakan konten audio yang dapat diakses secara fleksibel untuk meningkatkan pemahaman peserta didik. Kemudian selanjutnya, yang ketiga yakni media teks. Media teks ini meliputi yang pertama adalah buku dan bahan bacaan. Nah, buku dan bahan bacaan ini menyediakan teks tulisan yang mencangkup penjelasan, contoh, dan latihan untuk membantu pemahaman peserta didik. Dan yang kedua yakni ada e-book. E-book ini versi digital dari buku fisik yang memungkinkan diakses yang mudah dan fleksibel. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah media interaktif. Media interaktif ini meliputi beberapa. Yang pertamanya adalah simulasi dan games edukasi. Nah, simulasi dan game edukasi menyediakan pengalaman belajar yang interaktif dan menyenangkan melalui simulasi atau permainan yang relevan dengan materi pembelajaran. Kemudian selanjutnya ada aplikasi pembelajaran. Nah, menggunakan aplikasi digital yang memungkinkan peserta didik untuk berinteraksi dengan konten pembelajaran melalui perangkat elektronik. Kemudian yang kelima adalah ada media konvensional. Nah, media konvensional ini meliputi beberapa hal. Yang pertama adalah papan tulis dan spidol. Nah, menggunakan papan tulis dan spidol untuk menyampaikan informasi secara visual dan interaktif. Kemudian selanjutnya ada media proyeksi. Media proyeksi menggunakan proyektor untuk menampilkan gambar atau video di layar besar agar mudah terlihat oleh peserta didik. Kemudian selanjutnya manfaat klasifikasi media pembelajaran. Yang pertama yakni membantu peserta didik dalam memilih media yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Dan yang kedua, meningkatkan efektivitas pembelajaran dengan memanfaatkan media yang tepat. Kemudian yang ketiga, memperkaya pengalaman belajar peserta didik melalui variasi media yang digunakan. Kemudian yang keempat, memfasilitasi pemahaman yang lebih baik melalui visualisasi, interaktif, dan pengalaman langsung. Nah, untuk kesimpulannya akan disampaikan oleh rekan saya. Nah, jadi kesimpulannya adalah dalam penggunaan media pembelajaran, penting bagi pendidik untuk mempertimbangkan karakteristik peserta didik, tujuan pembelajaran, serta ketersediaan dan kecocokan media yang tersedia. Klasifikasi media pembelajaran memberikan kerangka kerja yang berguna untuk memilih media pembelajaran yang efektif dan sesuai dengan konteks pembelajaran yang akan dilaksanakan. Nah, sekian pemaparan materi dari kelompok 7.
Apabila ada kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan mengucapkan Padang Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Terima kasih. Sampai bertemu pada video berikutnya.